Shalom saudara-saudari, bersama saya dalam renungan santapan firman Tuhan Kamis sesudah Rabu Abu 18 Februari 2021. Injil untuk renungan kita bersama pada hari ini Lukas 9 ayat 22 hingga 25. Bersama kita dengarkan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada para murid-Nya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Karena siapa saja mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Lukas 9 ayat 23 mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku." Inilah syarat yang Yesus berikan kepada kita. Syarat untuk mengikuti Dia, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Hal pertama, saudara dan saudari, penyangkalan diri. Menyangkal diri yaitu mematikan keegoan kita. Jika hari ini kita menerima kutukan-kutukan dari orang-orang yang membenci kita, maka kita balas kutukan itu dengan berkat. Kalau ada orang fitnah atau marah kepada kita karena ketidakpuasan hati, kita balas dengan kata-kata baik dan kesabaran. Secara manusiawi, tentu kita membalas kutukan itu dengan kutukan, fitnah dan marah itu dengan kemarahan. Dalam Galatia 2 ayat 20 menjelaskan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kita sudah menerima Yesus di dalam hidup kita, maka kita tidak lagi memakai sikap keakuan di setiap kata-kata, tingkah laku, dan perbuatan kita setiap hari. Oleh itu, janganlah hidup menurut keinginan daging, tetapi hiduplah menurut pimpinan Roh Kudus. Kedua, saudara dan saudari, memikul salib. Memikul salib menuntut pengorbanan yang besar, kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan, kerelaan untuk menanggung setiap tindakan atau akibat perbuatan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Karena iman kita kepada Tuhan, maka kita mengalami pengelakan, fitnahan, dipulaukan, diejek, dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Semua itu salib yang harus kita pikul. Diperlakukan tidak adil, dibenci teman-teman, semua itu salib yang harus kita pikul. Oleh itu, saudara dan saudari, hiduplah menurut kehendak Tuhan dengan ketaatan kepada perintahnya, dan bukan hidup menurut keinginan daging. Hidup adalah sebuah pilihan. Pilihan itu akan menjadi baik jika kita memilih yang abadi dan dihargai, karena ia menjadi kekal. Jika kita memilih kejahatan, semuanya tidak bernilai. Sampai bertemu lagi, selamat berpuasa. Tuhan memberkati. Amin.